Episode 4. Kay, di mana sih Ariel? Tanya Adel kepada Keinan. Dia lagi ke puncak Tan sama Aurel. Jawab Keinan berusaha setenang mungkin. Baru juga berangkat kemarin, katanya lagi. Anak satu itu bener-bener buat kepala tante pusing, keluh Adel sambil memijit pelipisnya. Lagian kenapa sih Tan gak diturutin aja kemauan dia? Ujar Keinan membuat Adel mencibir dengan kesal. Kamu pikir di sana dia bisa jaga diri sendiri, ha? Tanya Adel sedikit kesal. Kalau di sini masih ada kamu, jadi tante bisa sedikit tenang kalau mesti ninggalin dia keluar kota. Lah, kalau di sana mau sama siapa dia, Kay? Sambungnya. Come on Tante Adel yang cantik, yang ngalahin Ariel. Ariel itu udah besar Tan, udah dewasa. Keinan yakin dia pasti bisa jaga diri sendiri. Ujar Keinan. Dewasa, hahaha. Adel tertawa geli mendengar penuturan Keinan. Gimana dia bisa jaga diri sendiri sih, Kay? Dengar suara petasan aja dia masih takut, sambung Adel sambil berdecak. Ya, kalau itu kan gak mungkin dia dengar setiap hari, Tan. Yang penting dia sekarang sudah mandiri, udah bisa membereskan rumah dan juga merawat dirinya sendiri. Jelas Keinan. Gak tahulah, pokoknya tante gak akan ngizinin dia kuliah di sana. Apaan bilangnya kuliah, padahal mau nemuin bias buas atau apalah itu namanya. Kata Adel mencibir kelakuan putri semata wayangnya, membuat Keinan tertawa terpingkal-pingkal. Udahlah, stop ketawanya. Sekarang kamu temenin tante ke swalayan. Tante mau belanja buat nyambut gadis kecil tante pulang besok dari puncak, ujar Adel dengan semangat. Saat sedang asik memilih beberapa bahan makanan, mata Adel memicing kala melihat siluet seseorang yang begitu familiar untuknya. Adel pun semakin mendekat dan semakin dekat untuk memastikannya. Ariel, panggil Adel, namun sang empunya tidak menjawab apalagi membalikkan tubuhnya. 3 kali memanggil sama sekali tidak mendapat tanggapan. Adel pun segera berbalik dan pergi ke arah kasir untuk membayar belanjaannya. Ariel, ucap Bian membeo kala mendengar seseorang memanggil Ariel ke arah Bian dan Lira. Salah orang kali tuh, kata Lira sedikit terbata. Kayaknya lo gugup gitu, kenapa? Tanya Bian semakin penasaran. Gak apa-apa, udah yuk buruan. Lira segera menarik lengan Bian untuk menuju kasir dan pulang. Setelah sampai rumah, Lira langsung masuk ke dalam rumah untuk membereskan barang belanjaan itu. Dibantu Mbok Ni, Lira merasa sangat senang bisa bercanda dan tertawa sambil membereskan barang belanjaan. Oh iya Mbok, Lira pengen pulang besok untuk beberapa hari. Gimana ya? Ujar Lira membuat Mbok Ni seketika menghentikan aktivitasnya. Berapa hari Ra? Kamu mau ninggalin Mbok? Tanyanya dengan nada sedih. Lira kangen sama orang tua Lira Mbok, hehehe, cuma sebentar, paling beberapa hari, dan juga Lira mau mengurus beberapa tugas kuliah, katanya lagi. Lah, kamu kuliah? Tanya Mbok Ni terkejut. Iya Mbok, cuma aku libur selama ini karena pengen kerja dulu, jawab Lira sedikit kikuk. Ya sudah, kalau begitu pulanglah, kamu tahu dulu non Jenner juga kuliah, jadi kamu harus semangat pantang menyerah, oke? Ujar Mbok Ni memberikan semangat untuk Lira. Nyonya Tamara pasti senang dan mendukung kamu kalau kamu kuliah lagi. Iya kah Mbok? Tanya Lira senang. Berarti nanti Lira bisa kerja sambil kuliah dong Mbok. Bisa, asal semua kerjaan kamu sudah selesai, kamu bisa pergi kuliah, kata Mbok Ni yang ikut senang melihat Lira yang ternyata semangat dalam mengejar pendidikannya. Jadi dia mahasiswi, kuliah di mana dia? Kenapa nggak ngomong dari awal? Gumam seseorang yang tidak sengaja menguping di balik pintu dekat dapur. Assalamualaikum. Yuhu, Ariel come back. Teriak seorang gadis dengan ceria saat memasuki rumahnya. Sayang, teriak sang mama yang langsung berjalan cepat saat mendengar suara anak gadis semata wayangnya. Kamu ini dari mana saja sih? Mama pulang kamu nggak ada, ucap sang mama. Ariel kangen sama mama, kata gadis itu yang langsung merangkul manja di lengan sang mama. Makanya jangan suka kabur-kaburan gak jelas, sok ngambek apaan kayak gitu, omel sang mama. Ariel gak kabur ya, Ariel cuma lagi berusaha cari kebahagiaan Ariel sendiri, ucapnya tegas. Papa gak ikut pulang? Tanyanya lagi.
Besok papa pulangnya, jawab sang mama lembut. Mana Aurel sayang? Bukankah kamu pergi sama dia? Itu mah, Aurel langsung pulang tadi, ujar Ariel sedikit gugup. Ya sudah, ayo makan dulu. Mama sudah siapkan makanan spesial buat gadis kesayangan mama. Mama memang paling the best, ucap Ariel memberikan kedua jempol untuk sang mama. Woi, bengong aja lo, ucap Andre mengejutkan Bian yang sedang melamun di kantin. Anjrit, kaget gue, pekik Bian mengelus dadanya. Lagian bengong aja, kata Andre dengan santai sambil mendudukkan tubuhnya di kursi di depan Bian. Setan emang lo, kesal Bian. Mana sih Dion? Tanyanya lagi. Lagi nyamperin sepupunya, kata Andre. Lo mau denger gosip kagak? Lo udah kayak emak-emak ya doyan gosip, kata Bian mencibir hobi sahabatnya itu. Gue serius Bi, ucap Andre kesal. Sepupunya si Dion abis dilabrak sama cewek. Bukannya udah biasa ya tuh anak dilabrak sama cewek, kata Bian cuek tidak tertarik dengan kelanjutan cerita Andre. Karena mereka sudah tahu bahwa sepupu dari sahabat mereka itu buaya empang. Tapi ya kali ini serius Bray, kata Andre serius. Tuh cewek sampai begini, ujarnya sambil memperagakan tangannya di depan perutnya membuat Bian yang tengah menyeruput es jeruk segarnya langsung menyembur ke wajah Andre. Bangsat, pekik Andre dengan kesal dan langsung berdiri. Gak usah pakai hujan badai juga kali Bi, lanjutnya. Wah, sorry. Lagian lo ngajakin gosip kagak bener, hahaha. Bian meminta maaf namun juga tidak bisa menahan tawanya. Sahabat gak ada akhlak emang lo, kata Andre segera meraih tisu dan mengelap wajahnya yang terkena hujan badai dari mulut Bian. Di sebuah ruangan kelas, seorang gadis dengan rambut ekor kuda tengah beraksi memaki seorang laki-laki yang beberapa tahun belakangan sempat mengisi relung hatinya. Dasar bajingan, bangsat lo ya, pekik gadis itu menunjukkan wajah laki-laki di depannya dengan penuh emosi. Yang, gue bisa jelasin semuanya, ucap laki-laki itu memelas. Tai lo jelasin semuanya, teriaknya penuh kebencian. Udah cukup lo nyakitin dan hianati gue, dan sekarang lo juga mau mainin sahabat gue. Laki-laki macam apa sih lo? Hah? Cuy, nyesel gue pernah cinta sama buaya kayak lo, ucapnya lagi. Sayang, please maafin gue hanya khilaf waktu itu. Gue cuma cinta sama lo, gue cuma sayang sama lo doang, ucapnya lagi meminta maaf. Basi, kata gadis itu dengan ketus. Jangan pernah nyebut sayang apalagi cinta lagi ke gue. Dan ingat ya Raf, kalau sampai lo gak mau tanggung jawab, gue pastiin lo bakal abis di tangan gue, ucapnya menatap tajam kepada laki-laki di depannya ini lalu pergi. Ariel, teriaknya berusaha mengejar namun tangannya langsung dicekal oleh sepupunya yang sedari tadi hanya dia menonton pertunjukan di depannya. Bang, ucap Raffi sedikit kesal lantaran tangannya dicekal oleh Dion, sepupunya. Kesalahan lo udah fatal, jadi lebih baik lo berhenti ganggu Ariel lagi, ucap Dion dingin dan tajam. Hahaha, lo nyuruh gue ngelepas Ariel biar lo bisa deketin dia kan? Ucapnya tersenyum miring karena Raffi tahu bahwa sepupunya juga menyukai kekasihnya. Terserah lo, yang jelas gue gak akan ngebiarin dia terluka lebih jauh lagi karena lo, ucap Dion lalu segera pergi meninggalkan ruangan itu.